Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil analisis black box testing yang kami lakukan terhadap suatu studi kasus, yaitu setiap nasabah mendapat 1 poin per 10.000 transaksi. Poin dapat ditukar jika total lebih besar sama dengan 1.000 poin. Nah, poin kadaluarsa setelah 6 bulan atau hangus jika akun tidak aktif selama 3 bulan. Beberapa nasabah kehilangan poin padahal masih aktif. Dari studi kasus di atas, kami lakukan analisis pengujian black box testing. Yang pertama, kami melakukan dengan teknik boundary value analysis. Pengujian ini dilakukan pada beberapa area batasan, yaitu tepat di bawah batas, tepat di batas, dan tepat di atas batas. Dalam kasus ini terdapat beberapa batasan penting yang kami uji. Yang pertama adalah nilai transaksi minimum untuk mendapatkan poin sebesar 10.000. Nah, kasus uji pertama, kami lakukan pengujian pada kondisi tepat di bawah batas, di mana input kami adalah 9.999 untuk memastikan sistem tidak memberikan poin jika kurang dari 10.000. Nah, output yang kami ekspektasikan adalah user tidak mendapatkan poin. Lalu kasus uji kedua, input yang kami masukkan adalah 10.000 untuk memastikan sistem mulai memberikan poin pada nilai minimum atau tepat pada batas. Nah, output yang kami ekspektasikan adalah user mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, kami melakukan kasus uji pada kondisi tepat di atas batas, yaitu 10.000 1 perak, memastikan sistem tetap memberikan poin walau sedikit di atas batas. Nah, output ekspektasinya adalah mendapatkan 1 poin. Lalu yang kedua, kami melakukan pengujian pada batasan jumlah poin minimum untuk dapat ditukar, yaitu 1.000 poin. Sama seperti sebelumnya, kami melakukan terhadap 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi tepat di bawah batas. Input yang kami masukkan adalah 999 poin untuk memastikan sistem tidak mengizinkan penukaran sebelum memenuhi syarat, yaitu 1.000 poin. Output yang kami ekspektasikan adalah tidak dapat atau gagal menukar poin karena tidak memenuhi batas minimum penukaran. Kasus uji kedua yaitu kondisi tepat di batas, yaitu 1.000 poin, memastikan sistem mengizinkan penukaran tepat di batas minimum. Output yang kami ekspektasikan adalah poin berhasil ditukar. Yang ketiga, kondisi yang kami uji adalah tepat di atas batas, yaitu 1.001 poin, memastikan sistem tetap mengizinkan penukaran di atas batas. Outputnya adalah poin berhasil ditukar. Yang ketiga, masa berlaku poin selama 6 bulan. Input pertama yang kami masukkan adalah 5 bulan 29 hari karena tidak setiap bulan itu sampai 31 hari gitu. Makanya kita mengambil 29 hari. Alasan pengujiannya untuk memastikan sistem belum menghapus dan masih diakui poinnya sebelum batas waktu 6 bulan. Untuk kasus uji kedua, yaitu tepat di batas, selama 6 bulan tepat, memastikan sistem menghapus poin tepat pada batas waktu kadaluarsa. Lalu untuk yang ketiga, itu tepat di atas batas. Input yang kami masukkan adalah 6 bulan 1 hari untuk memastikan sistem tidak membiarkan poin masih berlaku atau aktif setelah batas waktu melewati meskipun itu hanya 1 hari. Nah, outputnya yang kami harapkan adalah poin kadaluarsa. Terakhir, kami melakukan pengujian pada keaktifan akun selama 3 bulan. Untuk kondisi pertama yaitu tepat di bawah batas, input yang kami masukkan adalah 2 bulan 29 hari untuk memastikan sistem tidak menghapus poin terlalu cepat sebelum akun melewati batas waktu 3 bulan. Output yang diharapkan adalah poin masih aktif. Dan yang kedua, pada kondisi tepat di batas, yaitu 3 bulan tepat, memastikan sistem menghapus poin tepat pada batas 3 bulan tidak aktif. Nah, outputnya ini poin hangus. Selanjutnya adalah tepat di atas batas, yaitu 3 bulan 1 hari, memastikan sistem tidak mempertahankan poin setelah akun melebihi batas waktu tidak aktif, dan outputnya adalah poin hangus. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan decision table testing, yaitu untuk mengidentifikasi semua kemungkinan kombinasi kondisi dan action yang dapat terjadi pada sistem. Jadi dengan metode ini kita bisa tahu apakah sistem sudah memberikan respon yang tepat pada terhadap setiap situasi termasuk kondisi batas seperti poin kadaluarsa atau akun yang tidak aktif. Untuk
Kondisi yang digunakan yaitu ada 5 dan untuk aksi yang digunakan yaitu ada 6. Untuk kondisi satu yaitu transaksi valid atau tidak, yaitu apakah nominal transaksi minimal 10.000. Lalu yang kedua, total poin saat ini apakah sudah mencapai 1.000 atau belum. Lalu yang kondisi ketiga, apakah nasabah melakukan permintaan penukaran poin? Dan yang keempat, kondisi akun, apakah sudah tidak aktif selama 3 bulan? Dan kondisi 5 yaitu umur poin, apakah sudah mencapai 6 bulan atau belum? Sementara untuk aksi yang mungkin dilakukan, yang pertama ada aksi satu yaitu menambah poin baru, yang kedua ada memproses penukaran poin, dan yang ketiga ada menolak penukaran jika poin tidak cukup, yang keempat ada menghapus poin jika sudah kadaluarsa, dan yang kelima menghanguskan semua poin karena akun tidak aktif, dan yang keenam yaitu tidak ada perubahan sama sekali atau sistem dalam kondisi ideal. Lalu untuk rule-rule sendiri ini terdapat 12 rule. Untuk rule pertama, yaitu saat transaksi valid, tapi poin masih di bawah 1.000 dan belum ada penukaran, maka sistem akan menambah poin baru. Lalu untuk rule kedua, kalau tidak ada transaksi dan tidak ada penukaran, maka sistem tidak melakukan perubahan apapun. Dan rule 3, jika poin sudah lebih dari 1.000 dan pengguna meminta penukaran, maka penukaran berhasil dilakukan. Dan rule keempat, jika ada transaksi dan penukaran, tetapi sebagian poin sudah kadaluarsa, maka sistem menghapus poin lama terlebih dahulu, baru memproses penukaran. Dan rule kelima dan rule ketujuh, yaitu ketika akun tidak aktif selama lebih dari 3 bulan, semua poin otomatis hangus, meskipun sebelumnya masih aktif atau memenuhi syarat penukaran. Rule keenam, jika ada transaksi baru dan poin lama yang sudah lebih dari 6 bulan, maka sistem menambah poin baru sambil menghapus poin lama. Untuk rule ke-8, transaksi valid dengan poin yang cukup dan ada permintaan penukaran, sistem akan menambah poin baru dari transaksi lalu langsung memproses penukaran. Untuk rule ke-12, kalau tidak ada transaksi, tapi ada poin yang sudah lebih dari 6 bulan, maka poin tersebut dihapus karena kadaluarsa. Untuk sebelumnya cara membaca decision table sendiri, untuk Y atau yes berarti kondisi itu terpenuhi, dan jika N atau no berarti kondisi tersebut tidak terpenuhi. Oke, baik. Selanjutnya adalah state transition testing atau bagaimana teknik pengujiannya itu fokus utamanya adalah menguji perilaku sistem saat berpindah dari satu status atau state ke status lain akibat adanya suatu kejadian. Di sini sebelumnya kita akan mengidentifikasi statusnya dulu. Yang pertama ada kodenya S1 yaitu poin baru dengan deskripsi poin baru saja didapatkan dari transaksi yang valid. Poin masih aktif dan belum mencapai batas penukaran. Lalu kode 2 yaitu poin dapat ditukar. Poin masih aktif dan total poin saat ini lebih dari 1.000 atau memenuhi syarat penukaran. Lalu yang state ketiga ada poin kadaluarsa yaitu poin telah melewati masa berlaku lebih dari 6 bulan, yaitu belum hangus total jika akun masih aktif. Lalu state keempat ada poin hangus, yaitu poin hangus total karena akun tidak aktif lebih dari 3 bulan. Lalu state kelima yaitu poin ditukar, yaitu poin telah berhasil digunakan atau diproses untuk penukaran. Lalu selanjutnya kita akan identifikasi event apa saja dengan kode S1 yaitu transaksi valid dengan deskripsi transaksi bernilai lebih dari 10.000 terjadi. Lalu yang event kedua akumulasi poin, total poin mencapai batas minimum penukaran dengan lebih 1.000 poin. Lalu event ketiga permintaan penukaran. Nasabah melakukan permintaan untuk menukar poin. Lalu event keempat, masa aktif habis, poin mencapai umur lebih dari 6 bulan. Lalu event kelima, akun tidak aktif. Akun tidak aktif selama lebih dari 3 bulan. Lalu event keenam, poin berhasil dipotong. Poin berhasil dipotong setelah penukaran. Lalu di sini adalah State Transaction Matrix, yaitu untuk bagaimana status poin nasabah berpindah tujuan dari status awal ke event pemicunya. Transisi ini sangat penting untuk memastikan sistem bereaksi dengan benar terhadap semua kemungkinan kombinasi status dan kejadian. Di sini ada matriks-matriksnya dengan state 1 dan S1 akan menghasilkan S1 atau state pertama. Dengan contoh adalah kondisi awal, poin baru didapatkan dari transaksi. Begitu poin mencapai ambang batas penukaran misalnya 1.000, status otomatisnya berubah menjadi S2, poin dapat ditukar, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah transisi test case. Di sini adalah skenario pengujian ini dirancang untuk memastikan validitas transaksi status sistem.
yaitu memverifikasi bahwa perpindahan dari satu status ke status berikutnya terjadi dengan tepat dan benar sebagai respon terhadap suatu kejadian pemicu. Di sini dengan status awal state pertama, lalu juga event pemicu event kedua, dengan tujuan state kedua memastikan poin baru bisa beralih menjadi poin yang dapat ditukar. Lalu state kedua dengan event ketiga, satu tujuannya adalah menguji proses penukaran poin saat syarat terpenuhi. Lalu state pertama dengan event keempat, satu tujuannya adalah S3, yaitu memastikan poin kadaluarsa tepat waktu. Lalu status ketiga dengan event kelima, yaitu tujuannya status keempat, menguji poin kadaluarsa berubah menjadi hangus karena akun pasif. Lalu status kedua dengan event kelima, tujuannya adalah status keempat, menguji poin hangus walau statusnya dapat ditukar karena aturan nonaktif akun lebih diprioritaskan. Lalu status keempat dengan event ke-1, tujuannya adalah status ke-1, yaitu menguji transaksi valid saat akun hangus, yang seharusnya menghasilkan poin baru dan mengaktifkan akun. Lalu selanjutnya ada state kedua dengan event keempat, dengan tujuannya state ketiga, yaitu menguji poin yang tadinya dapat ditukar, namun kadaluarsa sebelum sempat ditukar. Lalu yang terakhir adalah state kedua dengan event ke-1, tujuannya adalah state kedua, menguji penambahan poin baru yang tidak mempengaruhi status penukaran yang sudah terpenuhi. Selanjutnya masuk ke pengujian teknik pairwise testing atau pairs testing. Jadi teknik ini digunakan untuk menguji kombinasi input sistem secara efisien, tanpa perlu menguji semua kemungkinan kombinasi yang mungkin terjadi. Jadi dengan metode ini, setiap pasangan nilai dari dua parameter diuji minimal 1 kali. Jadi pada studi kasus sistem poin nasabah ini, kami mengidentifikasi 5 parameter utama, yaitu yang pertama ada jumlah transaksi dengan 3 kemungkinan nilai. Yang pertama di bawah 10.000, tepat 10.000, dan di atas 10.000. Dan minimal transaksi per poin adalah 10.000. Yang kedua itu total poin terkumpul, kurang dari 1.000 sama dengan 1.000 dan lebih dari 1.000. Minimal poin penukarannya adalah 1.000. Yang ketiga umur poin, kurang dari 6 bulan, tepat 6 bulan atau dan lebih dari 6 bulan. Jadi poin kadaluarsanya itu setelah 6 bulan. Yang keempat ada status akun, aktif, tidak aktif kurang dari 3 bulan, dan tidak aktif lebih dari 3 bulan. Selanjutnya yang kelima ada status penukaran poin, belum ditukar, sedang ditukar, dan sudah ditukar. Masuk ke hasil dan kombinasi uji. Jadi dari parameter-parameter tersebut kami menghasilkan 10 kombinasi uji yang mewakili seluruh pasangan nilai yang mungkin. Beberapa hasil yang diharapkan antara lain poin bertambah normal, poin dapat ditukar, poin hangus karena kadaluarsa, poin hangus karena akun tidak aktif, poin belum cukup untuk ditukar, dan kesalahan sistem. Misalnya pada kombinasi pertama, transaksi di bawah Rp10.000 dengan total poin di bawah 1.000 menghasilkan output poin belum cukup untuk ditukar. Sementara pada kombinasi ke-10, poin hilang meski akun aktif yang mensimulasikan bug nyata dari studi kasus. Jadi melalui pairwise testing ini kami dapat menguji interaksi antar kondisi dengan jumlah kasus yang lebih sedikit, namun tetap menyeluruh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke cause effect graphing. Nah, cause effect graphing adalah teknik pengujian black box yang digunakan untuk memodelkan hubungan logis antara penyebab atau cause, yaitu kondisi input atau situasi sistem, dan akibat atau effect, yaitu keluaran atau respon dari sistem. Nah, untuk cause yang pertama, kita memberikan kode C1 hingga C5. C1-nya itu cause yang pertama adalah total poin lebih dari sama dengan 1.000. Lalu untuk keterangannya syarat minimal agar poin bisa ditukar. Lalu untuk cause kedua itu akun aktif, keterangannya akun harus aktif agar transaksi dan penukaran bisa dilakukan. Lalu untuk cause ketiga
itu poin belum kadaluarsa dengan durasinya itu kurang dari sama dengan 6 bulan. Keterangannya itu syarat masa berlaku poin. Lalu untuk clause yang keempat, ada permintaan melakukan poin pengguna yang merupakan keterangan pemicu sistem melakukan validasi. Mungkin next. Yang kelima, clause yang kelima merupakan sistem error atau misalkan koneksi gagal, perhitungan poin gagal. Keterangannya itu kondisi error yang mencegah proses berjalan normal. Lalu untuk effect-nya, kita memberikan kode dari E1 hingga E5. Untuk E1, yang pertama itu tukar poin berhasil, lalu keterangannya semua syarat terpenuhi, penukaran sukses. Lalu untuk yang effect yang kedua, yaitu tukar poin gagal, dengan keterangan itu poin itu kurang. Jadi keterangannya gagal karena E1 tidak terpenuhi. Lalu untuk E3, itu tukar poin gagal, lebih spesifiknya aku tidak aktif atau poin kedaluarsa, itu keterangannya gagal karena C2 atau C3 tidak terpenuhi. Untuk yang E4, tukar poin gagal, spesifiknya error system, itu karena terjadi di C5. Lalu untuk yang E5, tidak ada tindakan karena tidak ada penukaran permintaan penukaran poin. Untuk keterangan tidak ada C4 sistem idle. Lalu hubungan cause effect-nya, pada bagian ini saya menggunakan ekspresi logika, di mana untuk yang berbentuk seperti kerucut ini merupakan dibaca dan yang P itu merupakan atau, dan jika ada seperti bergelombang itu merupakan negasi atau kebalikan dari kondisi yang seharusnya. Jadi untuk yang pertama, cara bacanya adalah cause 1 dan cause 2 dan cause 3 dan cause 4 dan kebalikan dari cause 5. Lalu keterangannya itu penukaran berhasil jika semua syarat terpenuhi dan tidak ada error. Untuk gambarnya mungkin bisa di-zoom. Baik, untuk gambarnya sendiri, untuk bagian penggambaran, jika merupakan negasi atau kebalikan akan ada gelombang pada line-nya atau garisnya. Lalu jika merupakan gabungan atau dan akan juga ada simbol berupa N. Boleh next. Oke, untuk yang kedua, itu negasi dari C1 dan C4 dan juga negasi dari C5. Dan keterangannya yaitu gagal karena poin tidak cukup. Untuk penggambarannya juga sama, pasti menggunakan kaidah seperti pada umumnya. Jika menggunakan negasi, berarti ada gelombang, dan jika digabungkan atau menggunakan akan ada simbol N. Lalu untuk C3, ini merupakan negasi dari C2 atau negasi dari C3 dan C4 dan juga negasi dari C5. Lalu keterangan gagal karena aku tidak aktif atau poin kedaluarsa. Lalu untuk C4 itu C5 dan C4 gagal karena error system. Lalu untuk C5 itu negasi dari C4, lalu keterangannya sudah tidak ada proses penukaran. Oke, mungkin boleh langsung next saja. Baik, untuk refleksi singkat, selama melakukan analisis dengan berbagai teknik untuk testing, kelompok kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perancangan skenario uji yang sistematis dan menyeluruh. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan setiap teknik diterapkan dengan benar sesuai karakteristiknya, karena masing-masing memiliki fokus yang berbeda, seperti batas nilai pada binary value analysis, kombinasi logika pada decision table testing, hingga perubahan status pada state transition testing. Dan seluruh teknik yang digunakan, decision table testing dirasa paling membantu karena mampu merangkum seluruh kondisi dan aksi secara sistematis. Dengan tabel keputusan, tim dapat lebih mudah nantinya untuk memverifikasi konsistensi aturan bisnis serta menemukan kemungkinan celah logika pada proses perolehan, penukaran, dan kedaluarsa poin. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.